bagaimana kita dapat menerima kesembuhan dan sesudah itu mempertahankan kesembuhan atau memelihara kesembuhan tersebut. Tuhan mau kita semua sehat dan kuat. Penyakit bukan daripada Tuhan. Itu sebabnya banyak kali pelayanan Tuhan Yesus selama dia di bumi ini menyembuhkan penyakit. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu dia berjalan-jalan di bumi ini dan semua mereka disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan. Memang nama Tuhan Yesus dalam perjanjian lama disebut sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dan sampai sekarang dia tidak berubah. Dia masih Tuhan yang menyembuhkan. Jadi Tuhan menghendaki saudara sembuh, Tuhan menghendaki saya sembuh. Percayailah itu. Dia tidak menghendaki saudara sakit. Dia tidak menghendaki saya sakit. Penyakit tidak mempermuliakan nama Tuhan. Penyakit membuat kita menderita. Penyakit menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Penyakit menghambat kita untuk bekerja. Oleh sebab itu Tuhan mau menyembuhkan kita. Dalam firman Tuhan yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang yang sakit. Seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau sanggup menyembuhkan aku. Tuhan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau sembuh. Setelah lebih dahulu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang menderita. Dan sampai sekarang hati Yesus ini tidak berubah. Tidak berubah. Dia masih menyembuhkan. Dalam Roma 5:17 dikatakan bahwasanya Tuhan menghendaki manusia ini hidup dan berkuasa. Bukan hanya hidup saja, tapi berkuasa. Berkuasa atas setan, berkuasa atas penyakit. Dari mulanya pun waktu Tuhan menciptakan manusia, firman Tuhan berkata tentang manusia itu, marilah kita ciptakan manusia supaya mereka berkuasa di bumi ini, supaya mereka menaklukkan isinya. Jadi Tuhan menghendaki anak-anaknya berkuasa. Tuhan menghendaki serangan saya berkuasa. Berkuasa mengusirkan setan. Berkuasa meletakkan tangan seorang sakit lalu orang itu sembuh. Berkuasa mengusirkan penyakit. Berkuasa membebaskan yang terikat. Amin saudara. Karena Roh Kudus yang dalam kita lebih besar daripada segala roh dalam dunia ini. Tuhan menghendaki kita hidup dan berkuasa. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Semua yang telah menerima anugerah, semua yang telah menerima kasih karunia Tuhan akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara sudah menerima anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Kasih Tuhan, dosa saudara diampuni. Maka saudara akan hidup di dunia ini. Dan sesudah meninggalkan dunia ini dengan umur yang panjang, saudara mudah hidup yang kekal. Tetapi selama di dunia ini firman Tuhan berkata akan hidup dan berkuasa. Untuk itulah Yesus datang, untuk itulah dia disalib, untuk itulah dia mencurahkan darahnya, untuk itulah dia mencurahkan Roh Kudus, supaya hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan menghendaki anak-anaknya hidup dan berkuasa. Amin. Penyakit tidak berkuasa atas kita. Kita yang berkuasa atas penyakit. Amin. Kita bisa mengusirkan penyakit dalam nama Yesus. Jangan terima saja penyakit kelemahan datang dalam nama Yesus. Usirkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Nah, jadi saudaraku, untuk menerima dan mempertahankan kesembuhan, kita harus mengerti dan percaya
akan kuasa yang ada di dalam nama Yesus. Menerima kesembuhan, saudara harus mengerti kuasa dalam nama Yesus. Memelihara kesembuhan itu, saudara juga perlu mengerti ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan sebut-sebutan saja. Ada kuasa dalam nama Yesus. Apakah artinya? Kalau kita sebutkan di dalam nama Yesus, dengan percaya dalam hati, dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan turun. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Segala kuasa yang ada pada Yesus terdapat di dalam namanya. Segala kuasa yang ada pada Tuhan Yesus terdapat dalam nama Yesus. Dan kuasa dalam nama Yesus telah didelegasikan Tuhan Yesus sendiri kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata waktu dia mau naik ke sorga, di dalam namaku kamu akan mengusirkan setan-setan. Berarti kita boleh memakai dalam nama Yesus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini melayani dan merusakkan pekerjaan setan. Karena 1 Yohanes pasal 38 berkata, untuk inilah anak Allah dijadikan nyata supaya dia merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Supaya dia merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Jadi Tuhan Yesus datang merusakkan pekerjaan-pekerjaan setan. Apakah pekerjaan setan? Mencuri, membunuh, membinasakan. Membinasakan maksudnya membawa manusia ke neraka. Mencuri kesehatan, membunuh manusia ini, mencuri damai manusia ini. Sudah dirusakkan oleh Tuhan Yesus. Penyakit-penyakit sudah disembuhkan. Yang seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka sepanjang dia percaya pada Tuhan Yesus. Pekerjaan setan sudah dirusakkan. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus bekerja lebih jauh lagi. Dia sudah melucuti senjata-senjata setan. Dia sudah melucuti setan. Oleh sebab itu setan sebenarnya adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita supaya kita mengusir musuh yang sudah dikalahkannya itu. Senjatanya sudah kulucuti, Tuhan berkata, sekarang kuserahkan kepadamu anakku, engkau uruslah setan itu, usirkan dalam nama Yesus. Inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus telah melaksanakannya dengan berhasil. Mengapa Tuhan sangat berhasil? Tuhan Yesus sangat berhasil karena Tuhan Yesus datang dalam nama Bapaknya. Kalau kita juga datang dan melayani dan bertindak dan berdoa dalam nama Yesus, kita pun pasti berhasil. Amin. Tuhan Yesus datang dalam nama Bapaknya. Yohanes 5 ayat 43. Saya membacakan pada saudara. 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Tuhan Yesus berkata ya. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang dalam nama Bapakku. Aku datang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kamu dengar daripada aku bukanlah daripada aku, tapi daripada Bapakku di surga. Pengajaranku ini bukan daripada aku, tapi apa yang ku dengar daripada Bapa di surga, ku sampaikan kepadamu. Amin, saudara. Dan pengajaran Tuhan sangat berkuasa karena apa yang dia sampaikan berasal daripada Bapaknya. Kalau saudara mau pengajaran saudara berkuasa, sampaikanlah apa yang disampaikan Roh Kudus kepada saudara. Amin. Dan satu perkara lagi, saudaraku, yang membuat pengajaran Tuhan sangat berkuasa, yaitu, saudaraku, dia taat kepada Bapaknya. Dia patuh kepada Bapaknya. Dia menyampaikan pengajaran Bapaknya. Apa yang dia dengar dari Bapaknya dia sampaikan. Dan dia mentaati perintah-perintah Bapaknya. Dan dia datang dalam nama Bapaknya.
Tidak heran segala kuasa Bapa ada pada Yesus. Kuasa sorga menyertai Yesus. Mujizat-mujizat Tuhan terjadi karena dia melaksanakan kehendak Bapanya. Dia datang dalam nama Bapanya. Sekarang Tuhan Yesus menyuruh kita pergi dan menggenapkan perintah agung dalam nama Yesus. Yang perlu bagi kita yaitu mematuhi Tuhan Yesus. Yang perlu bagi kita yaitu mentaati Tuhan Yesus. Yang perlu bagi kita yaitu menyampaikan apa yang disampaikan Yesus kepada kita untuk disampaikan kepada jiwa-jiwa. Maka kuasa, maka tanda ajaib akan menyertai pelayanan kita juga. Sama sebagaimana kuasa dan tanda ajaib pelayanan menyertai pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada ini akan kamu perbuat. Pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan. Yang perlu bagi kita seperti Tuhan Yesus, taat kepada Bapaknya dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Seperti Tuhan Yesus, saudaraku, mengajarkan apa yang disuruh Bapaknya, kita mengajarkan apa yang disuruh Roh Kudus. Amin. Seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya, kita taat kepada Roh Kudus, taat kepada Tuhan Yesus. Maka kuasa menyertai kita, maka kita akan hidup dan berkuasa. Maka kalau kita berkata dalam nama Yesus ada kuasa, amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ketaatan menurunkan kuasa, ketaatan menurunkan kuasa, ketaatan. Saudara berkata saya taat kepada Tuhan Yesus, bagus. Saya suka cita mendengarnya. Tetapi kalau di satu gereja, saudara gereja lokal seperti ini, taat kepada Tuhan Yesus berarti juga mentaati pemimpin-pemimpin saudara dalam Yesus. Amin. Banyak anak Tuhan hidup dalam pemberontakan. Dia hanya taat kepada Tuhan Yesus. Aku sendiri bisa bersekutu dengan Yesus. Antara aku dengan Yesus saja. Aku pun bisa melayani. Aku pun mengerti menyambut maksud Tuhan. Aku jalan sendiri. Tidak perlu pemimpin-pemimpin sidang. Saya mau mengatakan kepada saudara, itulah roh pemberontakan yang membawa dia kepada kekalahan. Banyak anak-anak Tuhan hidupnya tidak berkuasa karena tidak patuh. Banyak anak-anak Tuhan pelayanannya gagal karena tidak patuh. Banyak anak-anak Tuhan hidup dalam kekalahan. Doa dalam nama yang tidak berkuasa karena tidak patuh, tidak taat, tidak taat. Lihat Tuhan Yesus, saudaraku, diberi kuasa luar biasa. Filipi pasal 2 ayat 5, ayat 8, ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus dalam keadaan manusia. Dia capek, dia lelah, dia lapar, dia haus, dia perlu tidur. Tetapi firman Tuhan berkata, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Ia telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Karena mati di kayu salib kehendak Bapaknya. Itulah sebabnya, perhatikanlah perkataan itulah sebabnya. Apakah sebabnya? Sebabnya yaitu karena Tuhan Yesus taat dan merendahkan diri. Karena Tuhan Yesus taat dan merendahkan diri, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, sangat memuliakan dia. Karena taat, patuh sampai kepada matinya dia merendahkan diri dan sekaligus mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus bertekuk lutut semua setan, kuasa-kuasa yang lain semua bertekuk lutut. Rupanya sangatlah besar anugerah Tuhan kepada orang yang patuh. Amin. Kepada yang taat. Saudara mau sembuh, patuhlah kepada firman Tuhan. Amin. Saudara mau tetap sembuh, penyakit tidak kembali, taatlah kepada Tuhan, patuhlah kepada Tuhan.
Saya tahu pasti, saudara, kalau saya berhenti melayani, saya ambruk, saudara. Karena saya patuh kepada Tuhan, saya ditatan Tuhan. Saya melayani, saya ditatan Tuhan. Hari lepas hari, saudaraku, ditatan Tuhan, dikuatkan Tuhan, disanggupkan Tuhan. Demikian juga saudara, banyak saudara mematuhi Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara, meninggikan saudara, memuliakan saudara, memberkati saudara. Dan kepada Tuhan Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Ke dalam nama Yesus bertekuk lutut setan. Ke dalam nama setan bisa diusir. Dan nama itu dikaruniakan kepada saudara untuk melayani. Itu milik saudara. Pakailah. Saudaraku sekali Tuhan menyuruh murid-muridnya. Dalam Matius 10 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Saya bacakan pada saudara. Ayat 7 dan 8. Matius 10. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Atau dengan kata lain, pergilah dan beritakanlah Injil Tuhan. Dan ini hampir sama dengan amanat agung, perintah agung, yaitu bagi saudara dan bagi saya juga. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, hairkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Dengan percuma kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus sangatlah bijaksana. Dia menyuruh murid-muridnya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang kusta, sembuhkan semua penyakit, usir setan-setan. Kalau Tuhan memberikan perintah demikian, tentunya Tuhan lebih dahulu, saudaraku, memberikan kuasa untuk melakukan hal tersebut. Amin. Dia bijaksana, saudaraku. Oleh sebab itu dia berikan lebih dahulu kuasa itu. Dahulu saudaraku waktu menerangkan mengenai kuasa dalam nama Yesus, saya ambil satu cerita. Mudah-mudahan saudara belum lupa. Kalau lupa saya ingatkan kembali. Ada seorang prajurit gagah perkasa, namanya Benyamin Munting. Jadi komandan memanggil Benyamin Munting. Benyamin Munting, ini siapa? Siapa? Di sana ada musuh, kira-kira 3 kompi saja, tidak banyak. Tetapi persenjataan mereka ada beberapa buah motor tank, ada helikopter 2 buah, dan senambang mesin beberapa buah, dan juga ada rudal beberapa buah. Saya mau kau prajurit gagah perkasa yang Munting, pergi mengalahkan musuh itu. Saya katakan, baik Tuhan, baik Pak, siap. Berangkat, saya katakan, berangkat. Tak. Kemudian 5 langkah berjalan, komandan memanggil, hai prajurit, di mana senjatamu? Oh iya, saya lupa, gak pakai senjata. Musuh sana pakai panser, musuh sana pakai tank, helikopter dan lain sebagainya. Kemudian komandan saya ini pun yang kurang bijaksana berkata, oke, inilah. Dia tarik sebujuk pistol kaliber kecil 4,5. Dan dia katakan ini saja pakai. Nah, dia katakan, oke, terima kasih Pak, siap. Saudara, lalu saya pun maju berperang gagah perkasa. Musuh di sana sudah menanti dengan senapang besi. Dia heran, siapa yang datang ini? Oh, barangkali ini pancingan saja ini. Di belakangnya barangkali banyak prajurit yang lain. Kenapa seorang diri saja? Mana senjata? Jadi mereka teropong. Senjatanya apa? Sepucuk pistol. Geleng kepala dia. Mungkin. Kenapa begini bodoh ini? Hati-hati kita. Pancingan ini. Dikatakan. Dan prajurit
BM ini saudaraku, maju terus. Sampai dalam jarak tembak. Lalu komandan musuh berkata, ya satu saja. Dikatakan, pancingan tidak pancingan, pokoknya itu musuh. Satu saja. Mereka mulai membidik dan mereka menembak. Saya putar belum sempat cabut pistol, jatuh, mati. Saudara, mengapa? Karena komandan saya tidak bijaksana menghadapi musuh lengkap dengan persenjataan, senapang mesin, motor tank, panser, helikopter, semua rudal, hanya diberi sepucuk pistol. Bodoh itu komandan, prajuritnya pun bodoh. Sama-sama bodoh, mati. Binasalah bangsa karena tidak ada visi. Tapi, apakah saudara pikir Tuhan Yesus begitu? Mengapa Tuhan Yesus memberi perintah usirkan setan? Apakah supaya kita dipijak-pijak setan? Tidak. Tuhan Yesus yang memberikan perintah, sembuhkan penyakit, bagi kalau orang mati, tahirkan orang kusta, sembuhkan yang sakit. Mengapa Tuhan berikan perintah yang demikian? Karena lebih dahulu Tuhan sudah melengkapi kita dengan kuasa dari Maha Tinggi, dengan kuasa dalam nama Yesus milik saudara. Amin. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala setan, segala iblis diusir dalam nama Yesus, segala penyakit dikalahkan dalam nama Yesus, segala musuh diusir di dalam nama Yesus. Aku telah berikan kuasa kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan berkata. Amin. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan tidak mau saya celaka. Oleh sebab saya percaya setan ada, kuasanya ada. Banyak orang dikuasai setan, barangkali orang dirasuki setan, barangkali orang dibunuh setan. Banyak. Tetapi kepada anak-anak Tuhan, Tuhan berikan kuasa dalam nama Yesus. Amin, saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 21, sama sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Sama sebagaimana Bapa mengutus 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Sama sebagaimana Bapa mengutus aku. Bapa sangat mengasihi anaknya, Yesus Kristus. Lalu Bapa mengirimkan anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Saudara, dengan tangan kosong tidak. Roh Kudus turun atas Yesus, berlembaga sebagai seekor merpati. Lalu Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus mengurapi aku. Aku sudah dilengkapi untuk mengusirkan setan, melepaskan yang terikat, memberitakan Injil, membebaskan yang tertawan, penglihatan pada orang buta, memberitakan rahmat Tuhan. Kuasa Tuhan ada padaku, Tuhan berkata. 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 Amin. Dan firman Tuhan berkata, sama sebagaimana Bapa mengutus Yesus, demikian Yesus mengutus saudara. Dengan kuasa Tuhan ada pada saudara, kuasa dalam nama Yesus ada pada saudara, kuasa Roh Kudus ada pada saudara. Amin. Itu sebabnya kita tidak takut. Tidak takut pada dukun, tidak takut pada santet-santet, tidak takut. Karena Roh Kudus yang dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Amin. Pakai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah, saudara, mujizat yang terbesar dalam gereja pertama yang menyebabkan 5.000 orang bertobat terjadi karena nama Yesus. Kisah 3:6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
Petrus mengerti kuasa dalam nama Yesus. Petrus tahu dia memiliki kuasa dalam nama Yesus. Dia tahu itu miliknya. Itu sebabnya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki yang diberikan Yesus kepadaku, aku telah dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Petrus berkata, dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Dia angkat. Orang itu bangkit dan berjalan. Seketika itu juga kuasa Tuhan menyambar orang itu. Kuatlah kaki dan mata kakinya. Itu sebabnya dalam KKL, dalam Natal-Natal kita, bahkan di Malang juga, kita ajak jiwa-jiwa yang lumpuh, mari berjalan, bangkit dalam nama Yesus. Sebab dia perlu punya iman, saudaraku, untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dia perlu punya iman. Oleh sebab itu iman perlu tindakan. Dia perlu bertindak. Kuasa Tuhan jadi nyata dalam hidupnya. Amin, saudara. Mujizat yang menyebabkan 5.000 orang bertobat. Dan Petrus menerangkan dalam ayat 12. Kisah 3:12 ini dikatakan, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami? Mengapa kamu heran? Seolah-olah kami membawa orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami. Ayat 16. Dan karena kepercayaan kepada siapa? Saya bacakan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu, nama siapa? Maka nama Yesus itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Nama itu menyembuhkan. Nama Yesus menghidupkan. Karena percaya pada nama Yesus. Oleh sebab itu, miliki kepercayaan pada nama Yesus. Kenal ada kuasa dalam nama Yesus. Itu bukan sebut-sebutan saja. Itu bukan mantra. Dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa mendeking. Dan itu diberikan kepada saudara. Dukun-dukun mencoba saudara, usirkan dalam nama Yesus. Guna-guna datang kepada saudara, usirkan dalam nama Yesus. Pencuri-pencuri dengan segala ilmunya, ilmu sirat yang katanya bisa membuat orang tidur, tidak mendengar pencuri datang, usirkan dalam nama Yesus. Dia tidak bisa menjamah saudara dalam nama Yesus. Amin. Roh pembunuh usir dalam nama Yesus. Saya percaya itu stroke itu roh pembunuh itu. Bahwa orang stroke kemudian lumpuh. Dia membunuh, usirkan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Jangan mau kena stroke. Haleluya. Tuhan sanggup melindungi saudara. Bukan Tuhan saja, nama Yesus sanggup melindungkan saudara dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih berkuasa lagi, saudara berkata kepada penyakit, di dalam nama Yesus ada tersurat oleh belur-belur Yesus, saya sudah sembuh. Maka penyakit engkau tinggalkan saya, tidak bisa kau berkuasa atas saya dalam nama Yesus. Amin. Sesudah saudara berkata dalam nama Yesus, ucapkan firman Tuhan. Tapi sekali lagi, ini bukan mantra. Ini firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Yehova Rafa sudah menyembuhkan saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan yang mengampuni dosaku, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitku, maka penyakitku tidak berkuasa atasku, dosaku sudah diampuni, aku selamat dalam nama Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga. Karena di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang di dalamnya manusia boleh selamat, yaitu nama Yesus. Dalam nama Yesus
ada keselamatan. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus ada kesehatan. Amin. Jadi pakai dalam nama Yesus. Itu dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, untuk menerima dan mempertahankan kesembuhan, kita perlu makan, minum, dan hidup dalam firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang mulia, yang suci. Pikirkanlah itu semua, pikirkanlah. Buangkanlah semua geram amarah, ya, kenajisan, buangkanlah. Jangan hidup dalam kemarahan, kegeraman, dendam. Itu membuat darat sakit, darat. Itu membuka pintu kepada setan. Hidup dalam firman Tuhan. Minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita mau sembuh, kita harus mengampuni. Amin. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jikalau kamu berdoa, waktu kamu mempersembahkan persembahan, kamu ingat ada sesuatu sakit hati, sesuatu perasaan tidak enak dengan saudaramu, sesuatu yang belum dibereskan. Berhenti dulu memberikan persembahan, berhenti dulu berdoa. Pergilah kepada saudaramu itu, selesaikan segala perkara, minta maaf, ya damai sejahtera sukacita menuhkan dia, menuhkan saudara. Lalu kembali persembahkan persembahanmu, lalu kembali berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa saudara dan menjawab doa saudara. Amin. Penuh dengan kasih. Itu hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Amsal 4:20 sampai 22. Dengarkan firman Tuhan ini dan praktekkan. Sederhana sekali buat kesehatan, kesembuhan, dan keberkatan juga. Dan hidup berkemenangan, hidup berkuasa. Sedikit saja penyangkalan diri. Bahkan kalau saudara sudah biasa hidup dalam firman Tuhan, maka saudara tidak sanggup keluar daripada firman Tuhan. Haleluya. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka. Apakah itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan membawa kehidupan. Itu sebabnya sukalah pada firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan. Jatuh cinta. Sekarang saya lihat sudah ada lagi Alkitab yang kecil, yang bisa dibawa kemana-mana. Yang gampang membawanya. Ada case-nya lagi, saudaraku, ada tutup kulitnya lagi. Puji Tuhan. Saya sudah miliki satu, saudaraku, dan bisa dibawa-bawa. Di mana-mana saudara berhenti atau menunggu, saudara boleh baca sedikit firman Tuhan. Saudara cinta kepada firman Tuhan dan hawa surgawi Roh Kudus meliputi saudara. Itu jauh lebih baik daripada diliputi oleh perkataan-perkataan dunia ini, saudaraku. Saudara, saya lihat di dunia ini sekarang banyak kali perkataan-perkataan tidak senonoh. Banyak kali perkataan-perkataan najis diucapkan orang seenaknya saja, saudara. Dan kita tidak bisa menghalangi, saudara. Dan merasa mendengarnya tidak enak kita, saudara. Ya. Mengapa mereka mengatakan itu? Hal-hal yang tidak senonoh. Karena memang demikianlah dari dalam hatinya. Hatinya sudah rusak. Karena firman Tuhan berkata, apa dari dalam hati keluar dari mulut. Keluar dari mulut. Itulah percakapan orang dunia ini. Kepada mereka rasanya lucu-lucu. Tetapi itu membuat mereka berdosa. Dan menceraikan mereka daripada Tuhan, dan menutup berkat dan membawa mereka kepada kutuk dan kegagalan dan kekalahan. Kasihankan mereka itu, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, hai anakku, perhatikanlah firman-Ku. Dengarkan firman Tuhan dan penuh perhatian.
Itu akan menambah iman saudara. Iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya tidak salah kisah Rasul di Listra, ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan belum pernah berjalan sejak lahirnya. Lalu Paulus berkhotbah. Lalu Paulus melihat bahwa saja orang itu punya iman buat dapat disembuhkan. Mengapa? Karena Paulus melihat dia mendengarkan firman Tuhan. Dan tiap-tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan itu, dia mendapat iman. Dan firman Tuhan berkata, Paulus melihat bahwasanya dia punya iman buat dapat disembuhkan. Lalu saudaraku, apakah kata Paulus? Berdiri tegak di atas kakimu. Dia katakan, berdiri tegak di atas kakimu. Ketika itu juga orang itu berdiri tegak dan sembuh dan berjalan. Amin saudara. Ya, dia perhatikan firman Tuhan. Imannya tumbuh, saudara. Luar biasa. Hai anakku, perhatikanlah perkataan. Perhatikan. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dari kaset misalnya, saudaraku. Nah, tahun muka kita akan banyak, saudaraku, mempublisir kaset-kaset khotbah. Saudara boleh dengarkan kembali di rumah. Dalam. Dengarkan firman Tuhan, penuh perhatian. Jangan dengar firman Tuhan sambil nonton TV. Jangan dengar firman Tuhan sambil dengar musik. Tidak bisa. Pusatkan perhatian pada firman Tuhan. Kunci kesembuhan ialah mendengar firman Tuhan. Saya ulangi. Kunci kesembuhan ialah mendengar firman Tuhan. Saudara, kalau saya sakit, anak-anak Tuhan datang padaku dan membacakan firman Tuhan, saya tidak pernah anggap enteng. Siapapun yang membacakan. Ya semua memang murid saya yang mengajari, saudara. Seharusnya saya sudah tahu. Tapi saya tahu bahwa saya yang dibawakannya itulah firman Tuhan. Maka saya mendengarkan firman Tuhan. Itu dengan penuh perhatian. Saya perhatikan. Dan saya bersyukur ada yang membacakan firman Tuhan tersebut kepada saya. Dan menghidupkan firman Tuhan tersebut, saudara. Semalam kita dengarkan firman Tuhan mengenai seorang perempuan yang sakit 12 tahun yang disembuhkan Tuhan Yesus. Dari mana mulainya kesembuhan itu? Firman Tuhan berkata, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Hai anakku, perhatikan perkataan. Perhatikan perkataan. Saudara, kesembuhan dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan Tuhan, penyakit tidak akan menimpa kamu. Satu penyakit Mesir pun tidak akan menimpa kamu. Kamu akan tetap sehat. Kamu akan tetap kuat. Tapi apakah syaratnya? Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan pada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, jadi mendengar firman Tuhan dan mematuhi firman Tuhan, satu penyakit pun tidak akan datang kepadamu. Ini memelihara kesembuhan. Dan kalau sudah ada penyakit pun ini menyembuhkan penyakit. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Dan iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan. Katakan juga tadi, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terbuka bagi pengajaran firman Tuhan. Rendah hati. Jangan menganggap diri sudah tahu semua. Sudah lama aku selamat. Itu baru tamat training itu. Mau mengajari aku lagi. Saudaraku, dia membacakan pada saudara firman Tuhan. Dan dia berusaha menerangkan firman Tuhan tersebut seturut dengan pimpinan Roh Kudus kepadanya. Tidak semua rahasia firman Tuhan dibukakan kepada satu orang. Satu firman Tuhan, satu ayat punya banyak pengertian daripada Tuhan. Yohanes berkata, kalau semua yang diajarkan Tuhan dituliskan, segala buku di dunia ini muat. Dan saya percaya bukan hanya segala buku, segala komputer pun tidak muat. Amin saudara. Karena begitu luar biasanya hikmat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu kita
dengarkan, arahkan telingamu kepada ucapan, terbuka bagi pengajaran. Jangan menganggap diri sendiri bijak, saudaraku. Ya. Jika ada prinsip-prinsip hidup kita, banyak orang mempertahankan prinsipnya. Prinsip hidup saya tidak demikian. Saya mau mengatakan kepada saudara, kalau prinsip hidup saudara yang saudara rasa baik, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, lebih baik saudara meninggalkan prinsip saudara dan pakailah firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara keberkatan, sembuh, sehat dan kuat. Amin. Saya bertemu dengan beberapa orang yang punya prinsip yang kuat sekali. Dia payah menerima firman Tuhan. Kalau firman Tuhan seturut dengan prinsipnya, dia bisa terima. Tetapi saudaraku, kalau firman Tuhan itu tidak sesuai dengan prinsipnya, dia tidak mau terima. Itu bukan prinsip saya, dia katakan. Sekarang dia menuruti siapa? Menuruti prinsipnya atau menuruti firman Tuhan? Mematuhi siapa dia? Mematuhi dirinya sendiri, mematuhi prinsipnya atau mematuhi firman Tuhan? Saudara, patuhi firman Tuhan. Berapakah umur prinsip kita? Barangkali prinsip-prinsip kita tidak dapat berkat pengajaran orang tua kita yang strength. Itu kita dapat prinsip-prinsip daripada mereka itu. Tetapi firman Tuhan berapa umurnya? Saudaraku, bukan 2000 tahun umur firman Tuhan ini. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya, sebelum ada dunia ini, sebelum ada bulan bintang, jutaan tahun sebelum dunia diciptakan, pada mulanya adalah firman. Kalau kita mau lawan firman Tuhan dengan prinsip kita, prinsip orang tua kita, keluarga kita yang paten, saudara, kita akan kecewa, saudara. Amin, saudara. Ya. Patuhi firman Tuhan. Ubah prinsip kita. Mau berubah. Firman Tuhan berkata menjadi kejadian yang baru. Jangan tegar tengkuk. Bagaimana bangsa Israel tegar tengkuk. Dan dahulu kita belajar Israel sebagai satu peringatan. Ingat Israel yang tegar tengkuk. Selalu membantah apa yang dikatakan Tuhan. Selalu tidak patuh. Apa yang terjadi pada bangsa pilihan Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Tidak sampai ke tanah Kanaan. Mati di padang belantara. Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Tuhan menghendaki kita semua sampai ke sorga pada akhir zaman ini. Dan sebelum sampai ke sorga kita hidup keberkatan. Kita hidup sehat. Kita hidup bersorak-sorai. Kita hidup memenangkan jiwa. Kita hidup berbuah. Kita hidup berkuasa. Setan tidak mengalahkan kita. Kita mengalahkan setan dalam nama Yesus. Amin.